Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-397. Apa? Pada saat suara acuh tak acuh itu bergema di seluruh langit, Xiaoyan, yang hendak dibunuh oleh 4 kaisar setengah belah diri, tiba-tiba mulai membengkak. Pada saat yang sama, aura yang sangat ganas dan menakutkan mulai menyebar dengan cepat dari tubuh Xiaoyan. Apa? Ketika keempat kaisar belah diri setengah bintang 8 melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sangat berubah. Itu karena aura yang dipancarkan dari tubuh Xiaoyan adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak dapat tahan. Orang ini, apakah dia sudah gila? Dia benar-benar meledakkan dirinya sendiri. Cepat, mundur. Anak ini akan meledakkan dirinya sendiri. Mereka berempat berulang kali meraung. Sayangnya, sudah terlambat. Aura di dalam tubuh Xiaoyan di depan mereka sudah mencapai puncaknya. Seluruh tubuh Xiaoyan telah membengkak hingga lebih dari 3 kali ukuran aslinya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan garis retakan yang rapat. Banyak cahaya menyilaukan keluar dari garis retakan itu, menusuk mata seseorang. Kamu hanya berpikir untuk mundur sekarang. Sudah terlambat. Ketika Xiaoyan melihat ekspresi ketakutan pada mereka berempat, tawa mengejek sedingin es Xiaoyan bergema di seluruh dunia. Sebelumnya, saya memberi kalian semua kesempatan. Sayangnya, kalian semua tidak memahaminya dengan benar. Tuanku, kami tahu bahwa kami salah. Cepat, tolong tarik kembali. Jika ini terus berlanjut, saat itu, kami tidak akan menjadi satu-satunya yang mati. Xiaoyan, kamu menyerahkan masa depan yang begitu hebat dan menggunakan peledakan diri sebagai harga untuk membunuh kami hari ini. Mungkinkah kamu tidak merasa kasihan? Belum terlambat bagimu untuk berhenti sekarang. Selama kamu berhenti, kami berempat akan berbalik dan pergi kali ini. Kami sama sekali tidak akan memiliki sedikit pun pikiran jahat. Pada saat ini, mereka berempat akhirnya benar-benar panik. Mereka mulai berteriak tanpa henti. Tidak peduli apa yang mereka sebut Xiaoyan. Tidak peduli apa yang mereka katakan. Mereka hanya berharap Xiaoyan akan berhenti. Bagaimanapun, ledakan diri seorang kaisar belah diri setengah bintang 5 adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak akan mampu tahan. Haha, tidak ada jalan kembali. Kalian semua memilih ini sendiri. Kalian tidak bisa menyalahkanku. Lebih jauh, siapa yang mengatakan bahwa aku akan mati bersama kalian semua? Haha, di kehidupanmu selanjutnya, kalian harus ingat bahwa sebelum berurusan dengan seseorang, kalian harus terlebih dahulu memahami kekuatan orang itu. Jika tidak, kalian hanya akan mati. Begitu kata-kata Xiaoyan keluar dari mulutnya. Xiaoyan yang hampir meledak akhirnya meledak dengan raungan. Pada saat ini, badai energi yang menakutkan menyapu sekali lagi. Semburan cahaya putih yang menyilaukan menutupi langit dan menutupi matahari. Bahkan cahaya matahari pun diselimuti oleh cahaya putih. Seluruh dunia menjadi putih. Bahkan jika seseorang sangat dekat dengannya, seseorang tetap tidak akan dapat melihat apapun dengan jelas. Segala sesuatu di dunia digantikan oleh cahaya putih. Seolah-olah seluruh dunia telah berubah. Bagian atas dan bawah berwarna putih. Langit dan bumi tidak dapat dibedakan. Apalagi utara, selatan, timur, dan barat. Namun, justru di dalam cahaya putih inilah orang dapat dengan jelas mendengar jeritan yang menyayat hati dan membelah paru-paru. Di dalam cahaya putih yang tak terbatas ini, jeritan menyedihkan semacam ini menyebabkan orang terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Orang dapat merasakan rasa dingin yang tak berbentuk di dalam cahaya putih ini. Cahaya putih itu berlanjut untuk waktu yang lama. Jeritan menyedihkan itu tampaknya telah lahir ke dunia ini dan tidak berhenti. Hanya ketika cahaya putih itu berangsur-angsur menghilang dan benar-benar menghilang, seluruh dunia akhirnya dapat terlihat dengan jelas. Namun, itu bukan lagi penampilan aslinya. Pada saat ini, yang dapat dilihat hanyalah ruang kosong dan hampa tak berujung. Bahkan pegunungan yang awalnya diperluas di bawah telah berubah menjadi jurang pada saat ini. Ini adalah keruntuhan yang disebabkan oleh hancurnya ruang kosong. Kecuali ada seorang ahli yang menghabiskan doki di dalam tubuhnya untuk memulihkan tempat ini. Mustahil bagi tempat ini untuk memulihkan penampilan aslinya dalam puluhan atau bahkan ratusan tahun ke depan. Xiaoyan perlahan melangkah keluar dari tenda di langit yang kosong. Dia tidak lagi meragukan kekuatan yang tercipta saat avatarnya menghancurkan dirinya sendiri. Meskipun mustahil baginya untuk membunuh keempat orang ini, itu sudah cukup untuk membuat mereka minum dengan lahap. Avatar Xiaoyan telah hancur. Sambil menarik pandangannya, ekspresi Xiaoyan sedikit linglung saat dia menyapu pandangannya ke jurang tak berujung di bawahnya.
Hatinya tanpa sadar merasa sedikit emosional. Kekuatan yang dahsyat memang mampu melindungi diri sendiri dan orang-orang yang ingin dilindungi. Namun, pada saat yang sama, kekuatan yang dahsyat juga akan membawa kehancuran bagi dunia ini. Justru karena segala macam keserakahan dan pembunuhan, aturan dunia ini telah berubah. Justru karena kata-kata yang kuat dihormati, dunia ini dipenuhi dengan kehancuran. Xiaoyan menghela napas karena suatu alasan. Baru kemudian wajahnya kembali menunjukkan ekspresi serius. Tatapannya yang tajam tidak mengandung sedikit pun emosi saat dia terus menyapu pandangannya ke jurang tak berujung di bawah. Akhirnya, tatapannya mendarat pada 4 sosok manusia dengan aura lemah. Keempat sosok manusia ini adalah 4 kaisar setengah bintang 8. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, aura kuat mereka tampak sedikit lemah saat ini. Meskipun mereka tidak berakhir terluka parah, mereka tidak jauh lebih baik. Mata Xiaoyan sedingin es. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhnya. Xiaoyan berteriak pelan dengan cara yang agak keras. Setelah berulang kali menggunakan keterampilan Do kelas tinggi dan menghabiskan kekuatan inkarnasinya, Xiaoyan saat ini telah menjadi sangat lemah. Namun, dia tidak mau mengungkapkannya di depan keempat orang ini. Xiaoyan melompat turun dan mendarat di depan keempat sosok manusia yang tampak menyedihkan itu. Dengan lambaian tangannya, penguasa Xuan berat mendarat di tangannya. Tekanan angin yang disebabkan oleh turunnya penguasa Xuan berat menyebabkan ekspresi keempat orang di hadapan Xiaoyan berubah. Dibandingkan sebelumnya, aura keempat orang ini sangat lemah saat ini. Seluruh tubuh mereka memancarkan perasaan lemah. Meskipun mereka masih memiliki kekuatan untuk membalas, mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan apapun untuk membantah pemuda berjubah hitam di hadapan mereka. Selama mereka melihat penampilan Xiaoyan yang tenang, mereka telah kehilangan semua kepercayaan diri mereka sendiri. Bocah nakal ini dengan kekuatan setengah kaisar bintang 5 tampaknya merupakan eksistensi menakutkan yang tidak akan pernah bisa mereka kalahkan. Ketika mereka memikirkan hal ini, tubuh keempat orang itu tanpa sadar bergetar hebat. Mereka merasakan kesedihan yang tak tertandingi di hati mereka. Apakah pemuda berjubah hitam di hadapan mereka ini benar-benar hanya seorang setengah kaisar? Kau, sebenarnya siapa kau? Kekuatanmu sebenarnya di level berapa? Apakah kau benar-benar manusia? Atau mungkin tubuh ini bukan tubuh aslimu? Pada saat ini, keempat orang itu telah kehilangan semua kekuatan pertempuran mereka. Hati mereka dipenuhi dengan rasa takut, dan mereka tahu bahwa kematian mereka telah tiba. Ini terutama berlaku untuk lelaki tua berjubah hitam itu. Pada saat ini, ia dipenuhi dengan penyesalan yang tak berujung. Sebelum pertempuran, ia jelas merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Itu adalah firasat kematian. Sayangnya, ia tidak mengingatnya. Pada saat ini, tampaknya ia benar-benar telah mendatangkan ini pada dirinya sendiri. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan terus melangkah maju sambil menjawab pertanyaan keempat orang itu. Aku, Xiaoyan, adalah setengah kaisar beladiri bintang 5. Manusia, orang yang berdiri di hadapan kalian semua adalah tubuh asliku. Adapun pertempuran ini sudah berakhir. Bab 398. Melihat ekspresi sangat terkejut di wajah keempat orang di hadapannya, Xiaoyan mencibir. Manusia memang seperti ini. Semakin realistis hasilnya, semakin sulit bagi mereka untuk mempercayainya. Namun, Xiaoyan tidak mau memperhatikan hal ini. Sambil memegang pedang booster berat gelap yang berat di tangannya, dia berjalan di udara. Setiap langkah yang diambilnya tampaknya telah mendarat di hati keempat kaisar beladiri setengah bintang 8. Menyebabkan jiwa ilahi mereka gemetar ketakutan. Injak, injak, injak. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ketika Xiaoyan tiba di hadapan keempat lelaki tua itu dengan langkah lambat, kulit keempat lelaki tua itu sudah berubah pucat pasi. Tubuh mereka gemetar tanpa henti, dan aliran keringat dingin mengalir dari dahi mereka seperti hujan. Kulit mereka benar-benar pucat, dan mereka tampak seolah-olah telah tertular semacam penyakit serius. Bukan hanya tubuh mereka yang gemetar, tetapi hati dan jiwa mereka pun dipenuhi dengan ketakutan yang amat sangat. Sebelumnya, mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan benar-benar mati di tangan seorang setengah kaisar beladiri bintang 5. Biasanya, orang-orang setingkat ini akan sangat hormat dan taat kepada mereka. Bahkan jika itu adalah setengah kaisar beladiri bintang 7. Mereka tetap harus bersikap seolah-olah berstatus rendah di hadapan mereka. Namun, Xiaoyan hari ini telah sepenuhnya mengubah kebiasaan mereka yang biasa, serta imajinasi yang ada dalam hati mereka. Ekspresi Xiaoyan muram dan tanpa ekspresi. Dalam beberapa langkah,
Dia sudah tiba di hadapan lelaki tua yang terluka paling parah di antara keempatnya. Melihat Xiaoyan tiba di hadapannya, hati lelaki tua itu dipenuhi rasa takut. Semua orang takut mati. Apalagi lelaki tua ini yang telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Dalam hatinya, dia bahkan lebih tidak rela mati. Pada saat ini, ketika dia melihat Xiaoyan, seolah-olah dia telah melihat malaikat maut. Seolah-olah ada batu besar yang menekan dadanya, menyebabkan napasnya menjadi tergesa. Kau. Meskipun lelaki tua itu ingin mengatakan sesuatu, rasa takut yang datang dari lubuk jiwanya membuatnya sulit untuk membuka mulutnya. Dia tergagap dan mengucapkan kata "kau" dengan sangat susah payah. Tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Menghadapi ini, ekspresi Xiaoyan sama sekali tidak berubah. Dia berdiri di depan tetua itu dan mengangkat penggaris raksasa di tangannya. Tubuh penggaris itu ditutupi dengan api aneh yang luar biasa. Api aneh yang mengerikan itu seperti api hantu dari neraka di mata tetua itu, menyebabkan dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Penggaris pemecah langit 7 lapis, 5 kaki. Kata-kata dingin itu perlahan keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, penggaris raksasa di tangan Xiaoyan juga membawa suara angin pecah yang sangat menindas saat turun dengan cepat. Pada akhirnya, di bawah tatapan ketakutan dari 3 lelaki tua lainnya, benda itu dengan keras menghantam dada lelaki tua di depan Xiaoyan. Boom! Bersamaan dengan suara tulang patah yang berderak. Yang lain dengan jelas mendengar suara teredam yang seperti balon meledak. Tak perlu dikatakan, hati lelaki tua itu mungkin telah hancur dan meledak di bawah penguasa ini. Mengikuti suara ini, tubuh lelaki tua yang melayang di udara juga dengan cepat jatuh tak terkendali. Saat tubuh lelaki tua itu jatuh, Xiaoyan mengulurkan tangannya dan kekuatan isap melonjak dari telapak tangannya. Segera setelah itu, sosok yang sedikit ilusi ditarik keluar dengan paksa dari tubuh. Ah, Xiaoyan! Tubuh lelaki tua ini telah hancur, dan aku tidak akan bisa hidup lama. Kenapa kau harus membunuhku? Saat jiwanya ditarik keluar, raungan menyakitkan lelaki tua itu segera terdengar. Ketika 3 orang lainnya melihat ini, mereka tidak bisa menahan rasa takut yang lebih besar terhadap tindakan Xiaoyan. Mereka tidak menyangka Xiaoyan begitu kejam, meskipun dia terlihat sangat muda. Dia tidak kalah dengan beberapa monster tua yang telah hidup lama. Aku tidak pernah meninggalkan masalah di masa depan untuk diriku sendiri. Bahkan jika kamu hanya seorang jiwa dan tidak akan dapat hidup lama, selama kamu memiliki niat, kamu masih dapat membawaku masalah yang tak ada habisnya. Aku tidak suka masalah. Ekspresi Xiaoyan tenang saat dia berbicara dengan acuh tak acuh terhadap raungan lelaki tua itu. Tentu saja, meskipun itu yang dia katakan, ini hanya salah satu tujuan Xiaoyan. Yang lainnya terkait dengan leluhurnya. Xiaoshuan. Jiwa sisa Xiaoshuan membutuhkan spiritual organ yang sangat murni sebagai energi untuk memeliharanya. Xiaoyan tentu saja tidak bisa membunuh mereka yang tidak berhubungan dengannya. Untuk membantu leluhurnya, Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan musuh-musuh yang ingin membunuhnya hidup-hidup. Oleh karena itu, ini menjadi metode bagi Xiaoyan untuk mendapatkan energi spiritual organ. Dengan mengepalkan tangannya, Xiaoyan dengan santai meraih jiwa lelaki tua itu di telapak tangannya. Selanjutnya, api teratai iblis pemurni dan api hati yang jatuh muncul di telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, dia memusnahkan kesadaran lelaki tua itu dan mulai memurnikan kekuatan spiritual di tangannya. Sesaat kemudian, setelah kekuatan spiritual di tangannya sepenuhnya dimurnikan, Xiaoyan untuk sementara menyimpannya di tubuhnya dan sekali lagi menatap ketiga lelaki tua lainnya. Setelah beberapa saat lega, mereka bertiga perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka tahu bahwa akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri kali ini. Oleh karena itu, mereka tidak lagi berjuang dan memohon belas kasihan. Sebaliknya, mereka saling memandang dan kemudian menatap Xiaoyan. Lelaki tua berjubah sulaman itu sekali lagi memiliki ekspresi kejam di wajahnya saat dia berkata kepada 2 orang lainnya di sampingnya dengan suara serius. Kalian berdua. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kita, Kaisar Beladiri setengah bintang 8 yang agung, benar-benar akan mati di tangan Kaisar Beladiri setengah bintang 5 hari ini. Namun, bahkan jika kita mati, kita harus membuat orang ini menderita kerugian besar bagi kita, dan memberitahu dia bahwa kita, Kaisar Beladiri setengah bintang 8 yang agung, sama sekali bukan orang yang mudah dicubit. Batuk-batuk. Xiaoyan, kemarilah, hari ini, bahkan jika kita harus mempertaruhkan nyawa kita pasti akan membuatmu membayar untuk ini. Pada saat ini, lelaki tua lainnya juga berdiri. Dia menarik napas dalam-dalam, dan tatapannya tiba-tiba menjadi tegas. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat.
dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Dia mengayunkan pedang panjang itu, dan ujung pedang itu menunjuk langsung ke Xiaoyan. Pada saat yang sama, lelaki tua berjubah hitam di sisi lain juga mengangkat kepalanya. Tangannya yang layu menggenggam udara, dan sebuah tongkat panjang hitam pekat dengan kilau metalik dan rune misterius terukir di atasnya muncul di tangan lelaki tua itu. Tongkat panjang itu diayunkan dan mengeluarkan suara siulan di udara. Segera setelah itu, tongkat itu diarahkan ke Xiaoyan. Lelaki tua berjubah bordir itu melambaikan tangannya, dan sebuah bilah emas besar muncul di tangannya. Dia memegang gagang pedang dengan satu tangan, dan bagian belakang pedang dengan tangan lainnya. Ujung pedang itu juga diarahkan ke Xiaoyan. Semuanya serang bersama. Jika kalian bisa membunuhnya, bunuh saja dia. Jika kalian tidak bisa membunuhnya, bahkan jika kalian harus mengambil risiko meledakkan diri, kalian harus membunuhnya. Pria tua berjubah sulaman itu berteriak dengan tegas. Segera setelah itu, tubuhnya bergerak, dan dia melambaikan pedang emas besar di tangannya, dan bergegas menuju Xiaoyan. Di sisi lain, dua pria tua lainnya juga melompat maju, dan bergegas menuju Xiaoyan. Serangan balik sebelum kematian tidak ada gunanya. Saat dia melihat tiga orang bergegas ke arahnya, Xiaoyan mendengus dingin. Tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan penggaris besar di tangannya diayunkan dengan keras 2 kaki berturut-turut. Sinar penggaris yang agung melesat keluar, dan itu langsung diarahkan ke 3 kaisar setengah beladiri bintang 8 di depannya. Namun, pada saat sinar penggaris hendak bertabrakan dengan 3 orang itu, Xiaoyan tiba-tiba mulai mengerutkan kening. Pada saat sinar penggaris diayunkan, tubuh lelaki tua berjubah bordir yang bergegas maju sebenarnya dihentikan secara paksa. Setelah itu, tubuhnya berbalik, dan bahkan tanpa menoleh, dia mulai melarikan diri dengan cepat menuju cakrawala yang jauh. Orang ini sebenarnya telah mengkhianati teman-temannya pada saat yang sangat penting. Tentu saja, 2 kaisar setengah beladiri bintang 8 lainnya juga merasakan tindakan lelaki tua berjubah bordir itu. Seketika, ekspresi di wajah mereka berubah dengan cepat. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar akan menggunakan mereka sebagai perisai dan mengkhianati mereka untuk mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Tindakan semacam ini hanyalah tercela. Bahkan jika itu adalah Xiaoyan, dia tidak dapat mentolerirnya. Bab 399. Ketika ledakan yang mengguncang bumi melanda seluruh area, Xiaoyan yang berada di udara bergerak dan sekali lagi melangkah ke 6 tenda yang baru saja terbentuk. Karena jarak tempuh 6 tenda yang pendek, Xiaoyan harus dengan cepat melewatinya 3 kali, ditambah dengan kecepatan langkah kepunahan langit yang mencengangkan. Dia akhirnya muncul di depan lelaki tua berjubah brokat itu. Penggaris raksasa di tangannya diayunkan secara horizontal, dan ujung penggaris itu langsung tertancap di tenggorokan lelaki tua itu. Jika dia tidak berhenti tepat waktu, dia akan menabrak lelaki tua itu. Dalam hidupku, aku paling membenci orang sepertimu yang menarik kembali kata-katamu. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Penggaris besar di tangan Xiaoyan tiba-tiba terayun ke bawah setelah teriakan dinginnya terdengar. Tubuh lebar penggaris itu tiba-tiba menghantam dada lelaki tua berjubah warna-warni itu. Mengikuti semburan darah segar, tubuh lelaki tua itu terbang kembali tak terkendali. Dia seperti bola sepak yang telah ditendang, meninggalkan lengkungan sempurna di udara kosong. Pada saat berikutnya, sebelum lelaki tua berjubah brokat itu bisa menghentikan tubuhnya, Xiaoyan menggerakkan kakinya dan mengeksekusi langkah kepunahan langit sekali lagi. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di belakang lelaki tua itu. Penggaris raksasa di tangannya menyapu keluar, dan penggaris yang berat itu sekali lagi menghantam punggung lelaki tua itu. Suara retakan tulang terdengar, dan darah berceceran di mana-mana. Darah menyembur keluar dari mulut lelaki tua itu seperti air mancur, dan auranya cepat memudar. Dia hampir terluka parah. Batuk-batuk, kau, dasar bajingan. Sebelum lelaki tua itu bisa menyelesaikan kata-katanya, penguasa ganas Xiaoyan menghantam wajahnya. Kekuatan yang mengerikan itu hampir mematahkan lehernya. Bang, 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 dentuman keras terdengar tanpa henti. Di sisi lain, lelaki tua yang terluka parah berjubah hitam dan rekannya merasa ngeri. Bahkan pikiran untuk melarikan diri di hati mereka telah sepenuhnya terlempar ke belakang pikiran mereka. Pada saat ini, mereka sudah terluka parah, dan tidak nyaman bagi mereka untuk bergerak. Bagi mereka, melarikan diri pada dasarnya adalah harapan yang berlebihan. Daripada melarikan diri, lebih baik menenangkan diri dan menghadapi kematian yang akan datang. Mungkin ini akan membuat mereka merasa lebih baik. Bang, pukulan berat lainnya menghantam lelaki tua itu. Pada saat ini,
Lelaki tua berjubah sulaman itu tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Jubah sulamannya compang camping, membuatnya tampak seperti pengemis. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan separuh wajahnya telah dihantam oleh penguasa besar itu hingga berubah bentuk. Bahkan ada beberapa lubang yang sangat mengerikan di dadanya. Organ-organ dalamnya telah lama hancur dan terpisah. Meskipun serangan Xiaoyan tidak mengandung sedikit pun doki, dengan hanya kultivasi tubuh fisiknya, masih sulit bagi kaisar setengah bela diri bintang 8 ini untuk bertahan. Meskipun lelaki tua itu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, dia masih merasa sulit untuk mengekspresikan dirinya. Baru setelah beberapa saat dia membungkukkan tubuhnya dan merangkak di udara, suaranya teredam dengan susah payah saat dia berkata dengan susah payah, "Kakak, Xiaoyan, bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeretmu bersamaku." Meskipun dia sudah terluka parah, lelaki tua ini masih tidak mau memaafkan Xiaoyan. Dia sudah benar-benar menyerah pada kemungkinan untuk hidup. Dia tidak percaya bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk hidup hari ini. Karena ini masalahnya. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia akan membuat Xiaoyan membayar harganya. Mengikuti kata-kata dari mulut lelaki tua itu, doki di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi mengamuk. Energi menakutkan yang dipenuhi dengan aura kehancuran terus-menerus dipancarkan dari tubuh lelaki tua yang terluka parah itu. Dari kelihatannya, lelaki tua ini tampaknya berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri. Melihat pemandangan ini, ekspresi dari dua kaisar setengah bela diri bintang 8 berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa lelaki tua ini akan menjadi gila sejauh itu. Dia benar-benar bersedia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membuat Xiaoyan membayar harganya. Namun, di mata Xiaoyan, tindakan gila lelaki tua ini berubah menjadi sebuah ejekan mengejek. Detik berikutnya, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bersinar, dan dia muncul di depan lelaki tua itu. Dengan jentikan telapak tangannya, dia hendak menghantamkan telapak tangannya dengan kejam ke kepala lelaki tua itu. Namun, pada saat berikutnya, lelaki tua itu mulai tertawa terbahak-bahak. Wajahnya yang terdistorsi dipenuhi dengan ekspresi menyeramkan. Kedua lengannya tiba-tiba memeluk Xiaoyan, ingin menguncinya dalam pelukannya dan binasa bersamanya. "Hahaha, mati. Mati. Jika aku mati, kau akan mati bersamaku. Hahaha, HMP, mati. Tentu. Tetapi kau harus mati sendiri. Jika kau ingin aku mati, kau masih sedikit terlalu tidak berpengalaman." Xiaoyan tertawa mengejek ketika mendengar ini. Ekspresinya dingin saat dia mengangkat tangannya. Kekuatan spiritual yang bergejolak berkumpul di telapak tangannya. Segera, itu dengan keras menghantam kepala lelaki tua itu. Ekspresi Xiaoyan dingin. "Tangan surgawi, padamkan." Keterampilan jiwa peringkat surga. Tangan surgawi, itu khusus untuk menyebabkan kerusakan pada jiwa. Dengan alam jiwa Xiaoyan saat ini, kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Dengan satu serangan telapak tangan, jiwa lelaki tua itu hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, doki yang mengamuk di dalam tubuhnya langsung berubah menjadi ketiadaan. Itu dengan cepat menghilang dan menyatu dengan langit dan bumi. Pada saat ini, kaisar bela diri setengah bintang 8 lainnya telah mati di tangan Xiaoyan. Setelah berhadapan dengan lelaki tua berjubah bordir itu, Xiaoyan melompat dan tiba di hadapan dua kaisar setengah bela diri bintang 8 yang tersisa. Pada saat ini, mereka berdua sudah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Mereka hanya menunggu Xiaoyan datang dan mengumpulkan mayat mereka. Melihat wajah pucat dari dua kaisar setengah bela diri bintang 8, wajah pucat Xiaoyan menjadi rileks. Tidak peduli apapun, menghadapi 6 kaisar setengah bela diri bintang 8 sendirian masih terlalu sulit baginya. Xiaoyan bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan dilakukannya jika mereka berdua tidak kehilangan keinginan untuk bertarung dan malah bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Namun, yang membuat Xiaoyan merasa beruntung adalah mereka berdua tidak melakukan itu. Suara angin kencang terdengar sekali lagi. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kesulitan saat dia memegang gagang penggaris dengan kedua tangannya. Dia mengangkat penggaris Xuan berat di tangannya tinggi-tinggi ke udara, bermaksud untuk memberi mereka berdua pukulan terakhir dan menghabisi masalah ini sekaligus. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Tepat saat Xiaoyan hendak menyelang, suara guyu tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. "Xiaoyan, hati-hati, seseorang sedang menuju ke sini. Terlebih lagi, kemungkinan besar mereka datang untukmu." Kata-kata guyu yang tiba-tiba membuat ekspresi Xiaoyan tanpa sadar menjadi terkejut. Dia baru pulih setelah beberapa saat dan tertawa dingin di dalam hatinya. Dengan Raja Utara dan Xiao Jin di sekitarnya, dia tidak perlu takut selama pihak lain bukanlah seorang Dodi.
Baiklah, jika mereka datang, paling-paling dia hanya harus bertarung satu ronde lagi. Xiaoyan menenangkan hatinya saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya. Dia menjawab Guyu, "Tetua Gu, sepertinya hidupku sangat berharga. Demi 4 sekte besar, sebenarnya ada begitu banyak orang yang mengejarku. Jika mereka ingin datang, datanglah. Ini hanya pertarungan lain." Guyu tampaknya menyadari pikiran Xiaoyan. Dia mendengus pelan setelah mendengar ini dan berbicara dengan suara yang dalam. Apakah kamu menjadi begitu berani setelah berurusan dengan beberapa musuh kecil? Pihak lain adalah Dodi. Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin maju dan bertarung. Apa? Ekspresi wajah Xiaoyan berubah setelah dia berseru. Tidak terduga bahwa seorang ahli kelas Dodi telah diperingatkan karena dia bersambung ke bab selanjutnya.